Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi waqtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah, di malam hari ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita dengan limpahan nikmat dan juga rahmat. Allah pertemukan kita dalam limpahan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan Allah kumpulkan kita dengan limpahan rahmatnya berupa ketundukan hati, berupa kepekaan hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimak dan mencatatnya kita pada kesempatan di malam hari ini tercatat sebagai bentuk ketaatan yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan Al-Fiqhul Muyassar, yang mana kita sampai pada pembahasan Al-Ina, sampai pada pembahasan bejana. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bersama-sama tentang air musta'mal, di mana sebagian menganggap bahwasanya air musta'mal adalah air bekas secara umum. Pokoknya disebut air bekas, maka itu air musta'mal. Namun ini kemudian kita koreksi, ini kemudian kita ambil pendapat yang paling ahwat, pendapat yang paling berhati-hati, bahwa yang disebut air musta'mal adalah air bekas, namun air bekas wudu yang mana jumlahnya kurang dari 2 qullah. Bukan sembarang air bekas, air bekas wudu. Dan ketika air yang volumenya di bawah 2 qullah, tatkala terkena najis, tidak perlu dilihat tentang perubahan sifatnya, mau itu rasanya tetap, aromanya tetap, warnanya tetap. Kalau di bawah 2 qullah, najis. Sudah menjadi bahasan kita beberapa pertemuan yang lalu. Tetapi kalau air itu air musta'mal, air bekas wudu, maka tidak demikian. Kenapa? Karena seorang mukmin la yanjus, seorang mukmin, seorang muslim tidaklah najis, sehingga bekas wudu kita tidak ada masalah. Hanya saja kemudian ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang air bekas wudu wanita, air bekas wudu perempuan. Pendapat yang paling tepat insyaallah adalah terlarang, karena tidak ada naus, tidak ada dalil yang menetapkannya. Pun dengan keadaan terlarang tersebut, juga ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Dan wallahu a'lam bishawab, insyaallah pendapat yang kuat pula adalah makruh. Baik. Berikutnya yang juga masih dalam rangkaian taharah dengan air, yakni as-su'ru. As-su'ru. Apa Apa yang dimaksud dengan as-su'ru? As-su'ru yakni air bekas.
namun air bekas minum. Ketika kita membahas tentang air bekas, khususnya air bekas minum, para ulama menyebutkan bahwa yang disebut dengan as-su'ru ini air bekas minumnya al-bahimah, hewan-hewan, khususnya yakni hewan-hewan yang buas atau hewan-hewan yang dagingnya haram untuk dimakan. Sebagian yang lain mengatakan dengan keumuman, pokoknya air bekas minumnya hewan, maka itu namanya as-su'ru. Baik. Kalau kita melihat pada kitab-kitab yang lain, seperti tercantum dalam ensiklopedi fikih wanita, Mausu'ah Fiqhul Mar'ah, maka yang disebut dengan as-su'ru adalah sisa air pada sebuah wi'a, pada sebuah ina, pada sebuah bejana. Namun dikhususkan lagi oleh para ulama, air bekasnya tersebut air bekas minum. Sebagaimana air musta'mal ada yang mengatakan air bekas, tapi dikhususkan oleh para ulama air bekas wudu. Maka as-su'ru air bekas, namun dikhususkan lagi air bekas minum. Kenapa sih kok Islam, fikih khususnya, membahas sampai tentang air bekas? Karena memang demikianlah Islam, mengajarkan dari hulu sampai hilir, dari A sampai Z, dari mulai urusan apa? Dari mulai urusan jihad sampai urusan buang hajat. Maka ketika membahas tentang air as-su'ru ini, landasan dalil bahwa air sisa ini adalah air najis ketika Nabi SAW bersabda, "Idza kana al-ma' qullataini lam yahmil al-khabath." Kalau air itu sudah mencapai 2 kullah, maka ia tidak akan terkotori oleh najis. Sehingga kalau kita hubungkan dengan as-su'ru, kalau air itu di bawah 2 kullah diminum oleh binatang, dan binatangnya ini adalah binatang yang najis, maka berarti air bekasnya pun juga najis. Ini hukumannya, ini hubungannya. Sebaliknya, ketika kemudian air yang di bawah 2 kullah tadi diminum oleh binatang, yang binatang tersebut tidak dihukumi najis, maka tidak pula menjadi najis. Nah, kalau binatang yang tidak dihukumi najis, air bekas minumnya pun tidak dianggap najis, apalagi manusia. Dan telah sampai kepada kita hadis. Ini bagaimana Nabi SAW digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meminum air dalam gelas bekas minum Aisyah radhiyallahu anha wahiyya haid, dan dia dalam keadaan haid. Tidak ada masalah. Istri kita misalkan habis minum dalam sebuah gelas dalam kondisi haid, dalam kondisi nifas, kita minum di bekas minumnya, tidak ada masalah. Yang menjadi bahasan di kalangan para ulama adalah as-su'ru, air bekas minum, tapi air bekas minum yang terkena najis. Berarti yang minum najis, siapa yang minum najis itu? Hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Ada satu bejana, gelaskah, mangkokkah, lalu kemudian dijilatin oleh anjing, dijilati oleh harimau,
Maka ini namanya as-su'ru, tidak boleh, najis hukumnya. Bahkan ketika kita membahas tentang anjing secara khusus, ketika bejana itu dijilati anjing, maka ini adalah najis yang mughalabah, najis yang berat. Tidak bisa kemudian dibersihkan dengan cara dicuci biasa, dikerojok air, digosok-gosok dengan air, tidak bisa. Ihdahunna bit-turab, salah satunya harus dengan tanah atau pasir. Baik. Nah, ketika kita membahas tentang hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, berarti hewan tersebut hewan yang najis, ada satu pengecualian. Hewan yang tidak boleh dimakan, tapi kalau ia minum sesuatu dari sebuah bejana, dari sebuah gelas misalkan, air tersebut tidak dihukumi najis. Hewan apa itu? Kucing. Kucing tidak boleh dimakan, masuknya dalam ranah binatang-binatang buas. Tetapi kucing menjadi pengecualian. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih berkaitan dengan kucing, innaha laysat binajasin, kucing itu tidak najis. Innaha min tawafina alaikum wat tawafat, sejatinya kucing itu adalah hewan-hewan yang berkeliaran di tengah kalian, jantan maupun betina. Maka tidak najis. Walaupun kalau kita bicara tentang halal tidaknya dagingnya dimakan, maka tidak boleh dimakan. Kalau kita bicara tentang kotorannya, maka pendapat yang kuat insya Allah tidak boleh. Berbeda dengan air liur, berbeda dengan jilatannya, berbeda dengan keringatnya, berbeda dengan bulunya. Maka kucing sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tidak najis, karena itu hewan yang berkeliaran, baik itu pejantannya maupun betinanya. Nah, ikhwatal iman ahbakumullah, dengan kita tahu tentang hukum as-su'ru ini, berangkat dari sebuah dalil. Ketika Nabi SAW mengatakan air itu kalau sudah mencapai 2 kullah maka tidak akan terkontaminasi dengan najis selama tidak berubah sifatnya. Berarti kalau air itu di bawah 2 kullah tercampur dengan najis atau diminum oleh binatang yang memang tidak boleh dimakan, maka ia menjadi bekas yang juga tidak boleh untuk dimanfaatkan, apalagi untuk bersuci. Nah, kalau ada di antara kita yang ragu, khususnya berkaitan dengan sesuatu yang tercampur najis. Najis sendiri tidak semuanya dijelaskan dengan nas yang sharih. Contoh ketika membahas tentang nanah, contoh ketika membahas tentang muntah, tidak ada nas yang sharih berkaitan dengan ini. Sehingga kalau kemudian kita ragu, apa yang mesti kita lakukan? Kita kembalikan dulu pada hukum asal. Kita kembalikan dulu pada hukum asal. Hukum asal sesuatu itu apa? Hukum asal sesuatu apa? Suci atau najis? Suci. Sehingga ketika kemudian tercampur dengan sesuatu yang kita ragu, maka kembalikan pada hukum asal. Lain cerita kalau tercampurnya dengan sesuatu yang jelas, seperti tadi tercampur dengan jilatan anjing, tercampur oleh bekas minum dari hewan yang tidak boleh dimakan. Kita sudah tahu pembahasannya, tidak boleh, maka tinggalkan. Atau ketika para ulama sudah menyebutkan berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang najisnya sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan. Contoh,
ketika membahas tentang muntah. Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan itu tidak najis, sebagian mengatakan itu najis. Begitu pula nanah. Kalau kemudian kita ragu, maka kembalikan dulu kepada hukum asal. Tapi kalau kemudian kita dengan dalih jijik, dengan dalih enggak kolu kalau bahasa kita, maka silakan untuk ditinggalkan. Karena ketika seorang muslim ragu tentang kenajisan air, tentang kenajisan pakaian, tentang kenajisan tempat salat, ragu dengan semua itu, maka kembalikan kepada hukum asal, semuanya tetap dinilai suci. Begitu pula ketika kita sudah meyakini yang kita pakai ini najis, tapi yang kita pakai ini suci, tapi kemudian ragu apakah sudah tercampur dengan najis atau belum. Karena kita baru saja berinteraksi dengan najis. Misal baru saja berinteraksi dengan bayi yang pipis, kita merasa sudah hati-hati, tapi muncul kemudian bisikan, kalau kecipratan bagaimana? Kalau kecipratan dan kita tidak tahu bagaimana? Kalau ragu, maka kembalikan kepada hukum asal. Karena dalam sebuah kaidah disebutkan al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ketika hukum asalnya suci, lalu ragu apakah masih suci atau tidak, maka kembalikan pada hukum asal suci. Lain cerita kalau kemudian asalnya ini tidak suci, lalu ragu apakah sudah suci atau belum, maka hukum asalnya apa? Hukum asalnya apa? Najis. Kalau dia awalnya najis, lalu dia ragu sudah menjadi suci atau belum, maka kembalikan pada hukum asal. Tapi kalau seseorang ini dalam pakaian yang suci, dalam pakaian yang bersih, ragu apakah tadi terciprati kencing bayi, ragu akan kenajisannya, maka kembalikan kepada hukum asal, yakni suci. Baik. Berikutnya ikhwatul iman, ahbakumullah. Kita masuk pada bab yang baru, yakni bab tentang bejana. Apa itu bejana? Apa itu aniyah atau wi'a? Yang disebut dengan bejana adalah wadah tempat menyimpan air atau tempat untuk makanan atau yang sejenisnya. Tempat menyimpan air, tempat untuk menyimpan makanan atau yang sejenisnya, ini disebut dengan bejana. Maka hukum asal bejana sama seperti hukum asal sesuatu pada umumnya, yakni mubah, yakni suci. Baik. Nah, kalau kita sudah tahu hukum asalnya, bahwa ini perkara yang mubah, perkara yang suci, baru kemudian kita rinci dengan beberapa permasalahan. Yang pertama, disebutkan rincian di sini istimalu aniyatidz dzahabi wal fiddah wa ghairihima fit taharah. Penggunaan bejana dari emas ataupun perak dan yang sejenisnya untuk bersuci. Boleh nggak kita punya bejana diisi air lalu kita pakai untuk bersuci, padahal bejana itu dari emas maupun perak? Maka disebutkan di sini yajuzu isti'mal jami'il awani fi akli wa syurbi wa sa'iril isti'mal idza kana tahiratun mubahatun. Boleh. Untuk apa? Untuk menggunakan segala macam bejana, untuk makan, untuk minum, untuk hajat-hajat,
apabila bejana tersebut tahir, suci dan mubah. Suci di sini kaitannya dengan apa? Najis. Mubah kaitannya dengan hak. Bejananya suci dari aluminium misalkan. Bejananya bersih dari melamin misal, tapi tidak mubah. Kenapa? Hasil curian. Tapi tidak mubah karena apa? Hasil ghasab. Nah, ini di luar pembahasan. Kalau itu bejananya tahir, suci, bejananya juga mubah, maka boleh untuk digunakan pada segala hal kecuali pada hal-hal yang dilarang. Apa yang dilarang? Yang dilarang adalah ketika terbuat dari emas dan perak untuk minum. Nabi SAW mengatakan, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas ataupun terbuat dari perak. Dan perlu dicatat, lafal la tashrabu, lafal janganlah kalian minum, ini include di dalamnya makan. Maksudnya minum berarti maksudnya juga makan. Kalau bejana telah diatur dalam syariat yang terbuat dari emas dan perak, tidak boleh untuk makan, berarti tidak boleh untuk minum. Tidak boleh untuk minum, berarti tidak boleh juga untuk makan. Kalau buat nemil bagaimana Ustaz? Sama. Wala ta'kulu fi sihafiha aw sahafiha. Dan janganlah pula kalian menggunakan apa? Sohnun, piring yang terbuat dari keduanya, entah itu perak, entah itu emas, atau campuran emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sejatinya makan minum dari bejana emas maupun perak adalah lakum fid dunya atau lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Bagi mereka, bagi orang kafir di dunia, dan bagi kalian orang muslim di akhirat. Dan kita perlu waspada dengan lafal-lafal seperti ini. Lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kita perlu waspada dengan lafal-lafal seperti ini, karena maknanya tidak sesepele itu.